Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, Ong Ulun Basuki Langgeng. Malam ini kita akan menginformasikan sekaligus mendiskusikan terkait sebuah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton dan juga bagi kita bersama tentunya. Informasi ini adalah sebuah informasi yang berkaitan dengan adanya satu harmoni, satu akulturasi atau satu hal yang tentang dua kelompok yang saling menghormati satu sama lain. Di satu sisi yang ingin kita kemukakan adalah kelompok yang terjadi pada sekitar pertengahan abad ke-15 atau pada tahun 1480-an lah, paling tidak seperti itu, di mana ada satu kelompok yang baru tumbuh dan luar biasa energi pada saat itu, yaitu umat Islam tentunya, yang mana saat itu baru saja mengalahkan sebuah kerajaan besar yang luar biasa yang pernah menguasai Nuswantara, yaitu kerajaan Majapahit. Dan kelompok yang baru, yang muda dan energik saat itu adalah Kadipaten Demak Bintoro, yang kemudian mampu mengalahkan, mampu merubah suasana keagamaan, suasana politik keindonesiaan atau kenusantaraan saat itu, di mana penguasa Demak Bintoro, yaitu Raden Fatah atau Sultan Fatah saat itu, yang menurut beberapa informasi dari babat-babat tradisional adalah seorang putra dari Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Nah, yang kedua adalah kelompok penganut ajaran leluhur, yaitu Siwa Buddha itu sendiri, yang mana merupakan sisa-sisa dari kerajaan besar Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini adalah bagaimana Sultan Fatah yang saat itu didukung oleh Dewan Wali atau yang dikenal dengan Wali Sangha atau Wali Sembilan, Wali Songo, saat itu mampu menguasai peta perpolitikan dan bahkan nantinya terus masuk ke sendi-sendi kepercayaan keagamaan di Tanah Jawa pada khususnya. Jadi menurut babat tradisional seperti Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, pada sekitar tahun 1478 Masehi itu dikenal sebuah peristiwa besar yang kemudian ditulis dalam Candra Sengkala, Sirno Ilang Kertaning Bumi, atau pada tahun 1478 Masehi atau 1400 Saka. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, setelah runtuh, apa yang terjadi? Ini yang menarik perhatian bagi kita semua. Orang berpikir dengan cara saat ini bahwa Raden Fatah, Sultan Fatah, Kerajaan Demak Bintara itu adalah sebuah kerajaan baru yang bersifat muslim, yang sedang energi untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan lama seperti Kerajaan Majapahit. Yang dalam benak kita kadang-kadang terpikir munculnya Demak Bintara ini tentu saja menjungkir balikkan tata sosial, peranata-peranata yang ada di masa-masa sebelumnya yang bersifat Siwa Buddha tentunya, dengan mengganti menjadi peranata sosial yang bersifat Islam. Nah, itu mungkin yang menjadi satu pandangan tafsiran kita semua, karena keruntuhan politik Majapahit merupakan keruntuhan sendi-sendi bernegara yang bersifat Siwa Buddha.
semua berpikir. Salah satunya gaya hidup, gaya makan. Mungkin kalau pada masa Siwa Buddha, para kakek moyang kita banyak makan misalnya babi, dan malah tidak makan daging sapi. Tapi ketika zaman Islam, babi dilarang, daging sapi diperbolehkan. Demikian juga kehidupan sendi-sendi sosial yang lain. Nah, salah satu yang barangkali kita masih berpikir bahwa Kerajaan Demak Bintara akan merubah semuanya, ternyata dalam beberapa hal ternyata tidak dilakukan. Salah satunya adalah yang namanya penggunaan Tahun Saka. Nah, Tahun Saka ini adalah sebuah peninggalan yang bersifat Hindu atau bersifat Siwa Buddha ya, pada saat itu Hindu yang datang dari India. Dan ini digunakan oleh seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Menurut data prasasti, tahun atau kalender Saka ini pertama kali digunakan menurut prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 1605 Saka atau sekitar 605 Saka atau 683 Masehi. Nah, itu penggunaan tahun Saka atau kalender Saka pertama kali dalam sebuah prasasti yang ada di Indonesia, yang diketemukan di Palembang, prasasti Kedukan Bukit tersebut. Dan kemudian berturut-turut banyak prasasti dari dinasti Sanjaya di Mataram, Jawa Tengah, maupun dinasti-dinasti yang lain, misalnya dinasti Wangsa Isyana di Kerajaan Medang maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Kediri, itu menggunakan prasasti-prasasti yang berangka tahun Saka. Dan tentu saja prasasti yang ada di Kerajaan Singosari dan tentunya Majapahit itu sendiri, itu tentu saja menggunakan tahun atau kalender Saka. Nah, saudara-saudara, para penonton yang membanggakan, yang ingin kita diskusikan ini adalah bagaimana nasib kalender Saka pasca keruntuhan Majapahit sebagai satu senter bagi kekuatan politik Siwa Buddha saat itu. Kalau Majapahit jelas memakai tahun atau kalender Saka karena sifatnya Siwa Buddha atau Hindu Buddha. Nah, bagaimana penggantinya, yaitu Kerajaan Demak Bintara yang bersifat Islam, yang mana didukung oleh para wali sanga, wali songo, wali yang banyak dikenal di seantero jagat Nusantara ya, karena telah berhasil mengislamkan tanah Jawa dengan luar biasa. Nah, dalam pikiran masyarakat hari ini, para wali itu merubah sistem yang ada, tapi ternyata tidak. Para wali itu sendiri, wali songo itu sendiri ternyata ada banyak hal yang masih terus dilaksanakan sesuai dengan alam dan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Salah satunya kemarin misalnya wayangan yang ada beberapa pihak yang malah dianggap hal yang perlu dimusnahkan, tapi para wali songo malah memainkan wayang dengan baik, dengan sempurna. Sunan Kalijaga dianggap sebagai dalang terbaik. Di samping itu, saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan kalender Saka dilanjutkan oleh para wali sanga itu sendiri, para wali songo penyebar Islam itu sendiri. Jadi yang perlu diketahui, pasca runtuhnya Majapahit digantikan oleh kekuatan politik Demak Bintara, ternyata kalender yang digunakan oleh Kerajaan Demak Bintara ini masih menggunakan kalender Saka yang bersifat Siwa Buddha. Demikian juga para wali songo. Tidak ada data yang mengatakan para wali songo itu menggunakan kalender di luar kalender Saka, misalnya kalender Hijriah. Jadi dalam hal ini, misalnya saja satu peninggalan yang ada di Demak Bintara, di Masjid Demak itu ada mihrabnya yang bergambar penyu
atau bulus yang merupakan di sana ada candra sengkala berbunyi sarira sunyi kiblating Gusti, yang kalau diangka tahunkan adalah tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi, atau 1 tahun pasca Demak menguasai dan mengalahkan Majapahit. Nah, dari tulisan ini yang ada di Masjid Demak, Masjid Agung Demak Bintara, kita bisa membayangkan ternyata tidak semua hal harus dirubah, tidak semua hal harus disesuaikan dengan yang ada misalnya dari pusat agama Islam di tanah Arab. Tapi ternyata saudara-saudara, para wali songo termasuk Sultan Fatah, Raden Fatah, yang katanya orang beliau ini sangat kokoh dalam keimanannya, ini tetap menggunakan yang namanya kalender Saka, yang dibuktikan dengan adanya prasasti yang ada di mihrab yang ada di Masjid Agung Demak Bintara. Nah, dari sana kita bisa menilai ternyata para wali tetap melanjutkan apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi satu hal yang baik dari kebudayaan dari peradaban sebelumnya. Dalam hal ini kebudayaan Siwa Buddha. Kita bisa melihat ternyata Wali Songo itu tidak segalak, tidak saklek, tetapi ternyata Wali Songo itu sangat menghormati kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masa sebelumnya. Dan kalender Saka adalah bukti bahwa para wali sanga sangat menghormati kebudayaan-kebudayaan Siwa Buddha yang ada sebelumnya. Dan itu, bukti itu ada di mihrab yang ada di Masjid Agung Demak Bintara. Nah, pertanyaannya kapan kalender Hijriah yang merupakan kalender resmi agama Islam ini diresmikan atau dipakai oleh masyarakat Muslim yang ada di tanah Jawa, yang memang sudah sebagian besar agamanya Muslim. Tetapi menurut catatan sejarah, kalender yang dipakai secara resmi bersifat Hijriyah, bersifat Islam, itu resminya digunakan sekitar tahun 1630-an ke atas, atau kalau tidak salah 1640-an ya. Beberapa tahun sebelum Sultan Agung Anyokrokusumo, Raja ketika Mataram, itu meninggal dunia. Jadi bukan Wali Songo, bukan Raden Fatah atau Sultan Fatah dari Kerajaan Demak Bintara yang merubah kalender Saka menjadi kalender Hijriyah. Namun Sultan Agung Anyokrokusumo atau Raden Mas Langsang lah yang merupakan raja ketiga dinasti Mataram, yang kemudian berinisiatif merubah tahun atau kalender Saka menjadi kalender Islam. Kira-kira kalau kita melihat runtuhnya Kerajaan Majapahit 1478 menjadi 1640-an, ada sekitar 150-an tahun lebih kalender Saka secara resmi kemudian dirubah menjadi kalender Islam Hijriyah. Karena itu dalam hal ini penekanan kita, ternyata Wali Songo, ternyata para sunan penyebar Islam sangat menghormati, mengakomodasi budaya-budaya atau kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah dicapai pada masa sebelumnya, yang masih bisa digunakan, masih bisa dipakai oleh masyarakat Muslim saat itu. Jadi tidak harus saklek, tidak harus semuanya dirubah. Namun Islam yang dibawa oleh Wali Songo adalah Islam yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, dengan budaya lokalnya. Barangkali itu yang ingin kita sampaikan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga kepada saudara-saudara
saya sebangsa dan setanah air yang beragama Hindu untuk merayakan Hari Raya Nyepi, dan kepada saudara-saudara sebangsa apapun selamat juga Tahun Baru Saka. Karena Tahun Baru Saka ini adalah tahun baru yang telah menjadi inspirasi Nusantara pada masa yang lampau. Jadi selamat Tahun Baru Saka tahun 1944, selamat Hari Raya Nyepi tahun 2022 tentunya. Semoga bermanfaat diskusi kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, Ong Ulun Basuki Langgam. Berjumpa lagi dalam diskusi kita berikutnya.